Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pembahasan materi matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi transformasi geometri bagian kedua, tepatnya di materi refleksi atau pencerminan. Pengertian: refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik pada bagian geometri terhadap sebuah titik atau garis tertentu. Seperti halnya saat kita bercermin, jarak kita terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Jadi, konsep dari pencerminan adalah bahwa bayangan objek yang dihasilkan memiliki jarak terhadap cermin itu harus sama dengan jarak objek ke cermin. Jadi di sini S aksen harus sama dengan S. Jarak bayangan objek ke cermin harus sama jarak objek ke cermin. Itu konsep pencerminan. Baik, kita coba akan melakukan penerapan pada koordinat kartesius. Kali ini kita akan melakukan pencerminan titik P A, B terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pangkal. Yang pertama kita lakukan adalah pencerminan terhadap sumbu X. P A, B itu memiliki absis A dan ordinat B. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, yang pertama kita akan tentukan dulu jarak titik P ke sumbu X. Di sini karena P tadi A, B, maka jarak P ke sumbu X adalah sebesar B. Maka jarak bayangan dari P juga harus sebesar B dari sumbu X. Maka kita akan dapatkan bahwa jarak dari sumbu X ke bawah sesuai dengan bayangan sebesar B adalah negatif B. Maka bayangan dari P A, B jika dicerminkan terhadap sumbu X akan mendapatkan bayangan P aksen dengan koordinat A, min B. P A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya P aksen A, min B. Yang terjadi perubahan hanya di ordinatnya, yaitu dikali dengan negatif. Baik, selanjutnya kita akan mencerminkan P A, B ini terhadap sumbu Y. Dengan cara yang sama, kita tentukan jarak dulu. Kita dapatkan bahwa jaraknya adalah sebesar A, karena P ini memiliki absis A. Maka jarak bayangan juga harus sebesar A ke kiri. Maka absisnya adalah negatif A. Berarti titik dari bayangan P atau P aksennya adalah negatif A, B. Di sini ordinatnya tidak berubah, hanya absisnya yang berubah, yaitu mengalami perkalian negatif. Selanjutnya, jika kita cerminkan P A, B ini terhadap titik pangkal, dengan cara yang sama kita akan mendapatkan bahwa bayangan dari P itu atau P aksen itu memiliki koordinat negatif A, negatif B. Ya, di sini P A, B dicerminkan terhadap titik pangkal, maka bayangannya adalah P aksen negatif A, negatif B. Keduanya baik absis maupun ordinat terjadi perkalian negatif. Selanjutnya kita akan cerminkan P A, B itu terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, garis salah satu garis yang sejajar sumbu Y dan salah satu garis yang sejajar sumbu X. Baik, kita pertama coba mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dengan konsep pencerminan, kita akan cari jarak, kemudian kita akan menentukan bayangan yang memiliki jarak yang sama terhadap cermin. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa koordinat bayangannya adalah B, A. Jadi, jika P A, B kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen B, A. Ini terjadi pertukaran tempat antara absis dan ordinat. Baik, kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka terjadi pertukaran
tempat antara absis dan ordinat. Selanjutnya kita cobakan cerminkan PA, B ini terhadap garis Y sama dengan X. Masih dengan konsep yang sama. Kita akan dapatkan bahwa bayangannya adalah terletak pada koordinat negatif B, negatif A. Maka PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya adalah negatif min B, negatif A. Maksudnya PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya terletak pada koordinat negatif B, negatif A. Di sini terjadi pertukaran tempat antara absis dan ordinat dan terjadi perkalian negatif. Baik, selanjutnya jika kita cerminkan PA, B ini terhadap salah satu garis yang sejajar sumbu Y. Kita misalkan garisnya adalah X sama dengan K. Ya, pertama kita cari jaraknya. Jarak titik P ke cermin atau ke garis K. Kita akan dapatkan bahwa jaraknya adalah K kurang A. Karena apa? Karena dari titik pangkal ke garis K adalah K, kemudian dari titik pangkal ke A adalah A, maka sisa selisih di sini hanya K kurang A. Karena jarak di sini K kurang A, maka jarak bayangan juga harus K kurang A. Maka bayangannya, titik bayangannya di sini berarti dia memiliki absis adalah K ditambah K kurang A. K ditambah K kurang A. Kalau kita sederhanakan menjadi 2K kurang A. Maka bayangan dari titik P, A, B jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya adalah P aksen memiliki koordinat 2K kurang A, B. Nah, di sini kita lihat bahwa yang terjadi perubahan hanya pada absis jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, yaitu 2K kurang A, sedangkan ordinatnya tetap, yaitu sama-sama B. Baik, selanjutnya kita cerminkan PA, B ini terhadap garis yang sejajar sumbu X. Ini sumbu X, ini garis sejajarnya. Misalnya garisnya adalah Y sama dengan H. Ya, dengan konsep yang sama kita akan menentukan jaraknya dulu dari titik P ke garis Y sama dengan H. Kita akan dapatkan jaraknya adalah H kurang B. Maka jarak bayangan dari garis Y sama dengan H adalah tetap sama, yaitu H kurang B. Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa ordinatnya adalah H ditambah H kurang B. H tambah H kurang B, yaitu sama dengan 2H kurang B. Berarti koordinat bayangan titik P atau P aksen jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H adalah A, 2H kurang B. Di sini yang terjadi perubahan hanya di ordinatnya. Absisnya tetap A, kemudian ordinatnya adalah 2H kurang B. Baik, kita dapat kesimpulan bahwa jika PA, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen A, negatif B. Sedangkan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dapatkan P aksennya adalah negatif A, B. Sedangkan jika PA, B dicerminkan terhadap titik pangkal, ini terjadi perkalian negatif untuk keduanya. Kemudian jika PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita akan dapatkan bahwa terjadi pertukaran posisi antara absis dan ordinat. Sedangkan kalau PA, B kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bukan hanya terjadi pertukaran posisi, dia juga terjadi perkalian negatif. Jika A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya adalah 2K kurang A, B. Kita lihat di sini tidak ada perubahan pada ordinat, hanya pada absis. Kemudian jika PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka P aksennya terletak pada koordinat A, 2H kurang B. Baik, untuk lebih memahami, kita lihat contoh-contoh soal berikut.
Contoh 1. Tentukanlah bayangan titik 2,5 jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C titik pangkal, D garis Y sama dengan X, E garis Y sama dengan min X, F garis X sama dengan 4, G garis Y sama dengan 3. Kita akan bahas satu persatu. Jawab untuk soal nomor A. P2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Yang kita ingat tadi bahwa jika PA, B dicerminkan terhadap sumbu X, terjadi perkalian negatif di ordinatnya. Berarti kalau P2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita akan mendapatkan bayangannya terletak pada koordinat 2,-5. Karena kita hanya melakukan perkalian negatif pada ordinatnya saja. Soal nomor B. Jika jika P 2,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kita ingat yang tadi bahwa jika PA, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya P aksen terletak pada koordinat negatif A, B. Terjadi perkalian negatif di absis. Berarti di sini kita akan mengalihkan negatif dengan 2, akan mendapatkan min 2,5 karena ordinatnya tetap. Soal selanjutnya yaitu P2,5 jika dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0. Maka kalau dicerminkan terhadap titik pangkal, terjadi perkalian negatif keduanya, baik itu absis maupun ordinat. Maka kita kalikan keduanya dengan negatif. Maka didapat bayangannya adalah P aksen negatif 2, negatif 5. Soal nomor D yaitu jika P2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi kita ketahui atau kita dapatkan kesimpulan berdasarkan kesimpulan tadi bahwa jika PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksen terletak di koordinat B, A. Terjadi pertukaran tempat antara absis dan ordinat. Berarti kalau P2,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka hasilnya P aksen terletak di koordinat 5,2. Selanjutnya soal nomor E. Jika P2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bahwa dari kesimpulan kita dapatkan bahwa PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya dilakukan pertukaran tempat dan perkalian negatif. Ini kita lakukan pertukaran tempat dan perkalian negatif, akan kita dapatkan bayangannya negatif 5, negatif 2. Berikutnya, P2,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Ingat di sini bahwa tadi jika dilakukan pencerminan yang sejajar sumbu Y, PA, B dilakukan pencerminan terhadap sebuah garis yang sejajar sumbu Y, misalkan X sama dengan K, maka bayangannya adalah 2K kurang A, 2K kurang A, B. Yang kita lakukan operasi aljabar di absisnya saja. Berarti di sini kira-kira kita akan mendapatkan 2 kali 4 dikurang 2. 2 kali 4 dikurang 2. 2 kali 4 dikurang 2, ordinatnya tetap yaitu 5. Kita sederhanakan, 2 kali 4 8, 8 kurang 2, 5. Berarti 6,5. Soal terakhir. Jika P2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangannya adalah PA, B dicerminkan terhadap garis yang sejajar sumbu X, misalnya Y sama dengan H, maka bayangannya terletak pada koordinat A, 2H kurang B. Ordinatnya tetap, saya ulangi, absisnya tetap, ordinatnya yang berubah. Absisnya tetap, ordinatnya yang berubah. Maka di sini kita dapatkan bahwa absisnya tetap, ordinatnya menjadi 2 kali 3 kurang 5.
2 kali 3 kurang 5. Itu sama dengan 2, 2 kali 3, 6, 6 kurang 5, itu 2,1. Soal berikut. Contoh 2. Tentukanlah bayangan garis 2x tambah 3y sama dengan 6 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan 5. Jawab, kita misalkan ada titik x, y yang merupakan titik pada garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Maka, ini, x, y kita misalkan terletak pada garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Maka, x, y ini kita cerminkan terhadap garis y sama dengan 5. Kita dapatkan bahwa x, 2 kali 5 kurang y. X, 2 kali 5 kurang y kita sederhanakan menjadi x, 10 kurang y. Kita misalkan titiknya adalah x aksen, y aksen. Maka x sama dengan y aksen. X sama dengan y aksen. Ini sebagai persamaan 1. Kita misalkan sebagai persamaan 1. Kemudian 10 kurang y sama dengan y aksen. 10 kurang y sama dengan y aksen. Atau kita eksplisitkan dalam y, maka y sama dengan 10 kurang y aksen sebagai persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan garis yang tadi, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita ganti x dan y ini sesuai dengan persamaan 1 dan persamaan 2. X diganti dengan y aksen, sedangkan y kita ganti dengan 10 kurang y aksen. Ya, ini persamaannya akan menjadi 2y aksen ditambah 3 kali 10 kurang y aksen sama dengan 6. Kita lakukan hukum distributif di sini. 2y aksen ditambah 3 kali 10, 30. 3 kali negatif y aksen, yaitu negatif 3y aksen sama dengan 6. Kita lakukan pemindahan ruas 30 plus 30 ke seruas sebelah kanan. Maka persamaan itu akan menjadi 2y aksen dikurang 3y aksen sama dengan 6 kurang 30. Kita sederhanakan, akan menjadi persamaan 2x aksen dikurang 3y aksen sama dengan min 24. Kemudian jika kita hilangkan tanda aksennya, maka persamaannya akan menjadi 2x kurang 3y sama dengan min 24. Jadi bayangan garis 2x tambah 3y sama dengan 6 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan 5 adalah 2x kurang 3y sama dengan min 24. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam memahami tentang pencerminan atau refleksi. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.